Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sakinah Lovers ayah bunda semuanya. Setelah sekian lama ya, Mina nggak menyapa Sakinah Lovers semuanya gitu, dan akhirnya alhamdulillah gitu ada kesempatan lagi gitu, ada waktu lagi. Jadi Mina bisa menyapa kembali Sakinah Lovers ayah bunda semuanya. Kali ini juga seperti biasa gitu ya, Mina bakalan nggak sendirian nih. Mina tuh bakal ngobrol-ngobrol gitu sama Kang Canun juga. Nah, Kang Canunnya udah join nih di Zoom ini nih. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Kang? Alhamdulillah, meskipun lagi agak loyo dikit tapi tetap seger gitu. Alhamdulillah hari ini. Semangat ya mau sharing gitu kan, setelah sekian lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol terus bareng sama Sakinah Lovers semua ya Kang. Iya ya, udah lama banget ya. Kayak udah berapa Kapan bulan terakhir gitu. kali? Iya, Masya Allah. Iya, jadi kangen nih. Semoga kedepannya bisa rutin lagi gitu ya Kang. Siap, siap, Insya Allah. Insya Allah. Nah, mungkin langsung aja nih. Jadi yang mau kita obrolin kali ini sebenarnya tuh dari ini sih, dari rasa penasarannya Mina nih topiknya gitu. Apa tuh? Gitu. Jadi ya kan Mina kan masih single gitu ya. Jadi Mina itu Jangan mungkin curhat dong, Mina. maksudnya masih suka mengamati kayak teman-teman teteh-teteh yang udah menikah gitu, yang udah punya anak gitu. Nah, sebenarnya ada sedikit pertanyaan yang mengganggu gitu di benak Mina gitu. Jadi gini Kang, sering baca atau bahkan sering teman ada curhat atau baca thread di Twitter, di medsos lain gitu. Jadi ada statement gitu ya Kang, bahwa ketika seseorang itu udah menikah atau bahkan punya anak gitu, itu tuh mereka apa ya, kayak kehilangan dirinya gitu loh Kang. Wah, Gitu, kayak gitu. Nah, tapi yang Mina tangkap itu maksudnya kehilangan dirinya itu kayaknya sih ya, itu tuh maksudnya kehilangan waktu gitu loh Kang, waktu buat pengembangan diri dia gitu. Jadi ibaratnya, kalau yang Mina tangkap sih gitu ya, gitu. Jadi gimana ya? Sebelum menikah dan setelah menikah, tentu dong waktunya tuh beda gitu. Jadi misal waktu masih single, kayak Mina gitu masih single, kan masih punya banyak waktu gitu Kang buat akhirnya pengembangan diri, terus ngelakuin hal-hal yang apa sih disebut produktif gitu ya. Zaman sekarang mungkin nyebutnya produktif gitu. Sementara ketika udah menikah, itu kan pasti waktunya tuh tersita gitu Kang. Buat suami lah, buat istri, terus belum yang udah punya anak gitu. Nah, jadi emang bener gitu ya kalau seseorang yang sudah menikah apalagi punya anak itu tuh akan kehilangan dirinya gitu. Itu gimana Kang? menurut Mina saya kehilangan diri nggak ini? Berat banget nih bahasannya ya. Tapi saya ngerti maksudnya kemana. Karena apa ya, kalau misalkan yang kayak gitu, yang seolah-olah berkeluarga itu mengekang, menghambat gitu ya. Iya, itu jadi nggak produktif lagi. Nah, itu Oke. produktif itu. Emang maksud produktif itu apa sih? Yang Mina kebayang tuh produktif itu sesuatu yang seperti apa sih? Kalau menurut Mina sih produktif itu apa ya, kayak kegiatan yang dilakukan yang dia itu menghasilkan manfaat gitu. Menghasilkan manfaat. Sekarang pertanyaan Heeh. saya, jadi suami, jadi istri, jadi ayah, jadi ibu, menghasilkan manfaat nggak? Oh iya dong, manfaat. Nah iya. Nah, terus kenapa kok bisa ada ketakutan seperti tadi itu sebetulnya apa? Kenapa gitu? Maksudnya manfaat apa yang kepikiran? Nah, mungkin gini, kan ketika belum menikah gitu Kang, apa ya, aktif di kayak jadi aktivis gitu loh Kang, kayak aktif di luar gitu kan, dan kelihatan secara materi, secara fisik itu tuh menghasilkan gitu, entah itu misal kerja ngasilin uang atau Oh, mungkin uang. ya misal uang gitu, atau mungkin apa sih, aktivis kan biasanya ngadain acara dan lain sebagainya yang itu buat orang banyak gitu, misal jadi kepanitiaan atau apa gitu. Nah, tapi itu kayak mobilitasnya tinggi gitu kan waktu single gitu. Tapi ketika menikah, ketika punya anak, ya ngurusin anak gitu kan. Oh gitu. Itu Kayak tidak waktu di kelihatan luar tuh, tidak kelihatan manfaatnya gitu ngurusin anak. iya kayak nggak secara fisik gitu kan. Aduh. Pantesan ya. Soalnya gini loh, Mina, kalau misalkan kita ngeliat hal kayak gitu ya. Pertama, tolong bedain dulu sibuk sama produktif itu beda. Apa coba bedanya? Produktif tuh kayak udah pasti sibuk gitu ya. Tapi kalau sibuk belum tentu produktif gitu kan. Iya, maksudnya gimana tuh? Gimana? Jadi kan kalau sibuk,
dia ngerjain banyak hal gitu ya Ngerjain mungkin banyak ya. hal. Tapi tapi nggak menghasilkan apapun gitu. Nah itu kan kelihatan aja boleh jadi keliling kemana sana sini sana sini sana sini, tapi belum tentu menghasilkan. Ya nggak? Sedangkan kalau misalkan produktif itu balik lagi tadi, kalau memang definisinya itu adalah produktif itu adalah menghasilkan manfaat, ya manfaat. Manfaat ini secara umum bisa jadi manfaat secara nilai, manfaat secara apa itu saya setuju banget gitu. Tapi kalau misalkan hanya disempitkan, produktif itu hanyalah sesuatu yang menghasilkan uang. Nah, ini nih, soalnya sekarang kayak gini juga nih. Mau tanya aja. Misalkan ada anak-anak, dia bikin konten YouTube, konten ngeprank gitu kan. Menghasilkan uang tuh, banyak di like, produktif nggak? Tergantung definisi produktifnya. Nah, iya betul. Makanya kalau saya ya, kalau kita ngobrolin soal produktivitas ya, kalau kita ngomongin produktivitas itu saya pasti bakal merujuk kepada satu sosok yang paling produktif di muka bumi ini, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pemimpin negara. Kebayang kan pemimpin negara? Beliau pemimpin negara, beliau tapi tidak pernah meneglektitkan keluarga. Ya kan? Oke, iya. Jam tidur beliau habis sholat isya kalau nggak ada tamu langsung tidur. Nggak begadang gitu ya. Zaman sekarang tuh orang sibuk nyampe begadang gitu. Ya makanya pertanyaannya buat apa kan? Makanya adalah bukan begadang, jangan begadang kalau tidak ada gunanya. Nah itu maksudnya tuh kalau tidak ada gunanya, kalau misalkan beda kalau misalkan memang mau tahajud. Tapi beliau juga kalau mau tahajud tidur dulu. Beliau juga lihat ya, perhatikan. Siang-siang tidur siang nggak? Iya. Nah iya. Orang sekarang ngelihat tidur siang itu rata-rata bayanginnya sesuatu yang produktif apa tidak? Enggak. Kayak sayang banget tidur gitu zaman sekarang tuh. Sayang banget tidur gitu. Nah, saya jadi mikirnya tuh gitu, jangan-jangan produktif yang dipandang sama banyak orang itu hanya sekedar sesuatu yang sifatnya work atau money related. Orang-orang zaman sekarang cenderung tidak melihat bahwa ternyata ada orang yang misalkan dia ini apa namanya, misalkan dia ngambil cuti buat apa? Buat berbakti sama orang tuanya, buat nemenin orang tuanya hari ini main liburan. Itu sesuatu yang produktif nggak dipandang sama banyak orang? Enggak, kalau stereotip zaman sekarang enggak ya, itu enggak produktif gitu. Tapi sebetulnya itu sesuatu yang produktif kah? Iya sih, Kang. Jadi kalau misalkan Produktif. kita melihat Islam atau Rasulullah gitu ya dalam memandang produktivitas itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan itu menghasilkan ridho Allah. So, my question is gitu ya. Jadi orang tua produktif nggak? Produktif, cuman memang bukan dalam skala uang. Karena memang keluarga, ya yang namanya berkeluarga nanti pasti perlu menjalankan proses pendidikan yang terbaik di dalam rumah, ya nggak? Butuh biaya? Butuh kira-kira pasti berharapnya makanan-makanan yang tersaji itu makanan-makanan yang sehat, bukan makanan yang kayak misalkan kayak nasi aking, bukan yang kayak gitu-gitu kan? Butuh biaya nggak? Butuh dong. Butuh. Dan memang dimensi berkeluarga itu adalah dimensinya yang memang pasti ngabisin uang. Pasti, karena itu adalah biaya. Jadi kalau misalkan dibilang apa, saya berkeluarga ini tidak produktif, kenapa? Karena tidak menghasilkan uang. Ya memang semua keluarga memang kayak gitu. Ya, skala berkeluarga itu produktivitasnya, misalkan ya, kalau misalkan ternyata melakukan suatu bercandain istri, ternyata malah makin mesra, makin harmonis, itu produktif nggak? Produktif. Produktif, tapi beda kalau misalkan mesra-mesrain, bercandain selingkuhan, produktif nggak? Enggak dong. Ya enggak lah. Ya kan, karena sekali lagi produktif itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan ridha Allah. Nah, sekarang jadi memang bicara sekarang kita kan manusia makhluk multiperan ya. Kayak saya masih jadi anak dari orang tua saya suami dari istri saya ayah dari anak-anak saya juga adalah pimpinan di perusahaan saya, dan masih banyak lagi tuh peran-peran, semua peran yang kita punya pada dasarnya itu meminta tanggung jawab dari kita kan.
Pasti minta waktu, pasti minta tanggung jawab dari kita. Nah, karena semua peran itu minta tanggung jawab dari kita, gitu ya, maka selama kita menjalankan peran itu sebaik-baiknya, memenuhi tanggung jawab tersebut, itulah sesuatu yang produktif. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ya, misalkan nih, ada orang yang sudah memutuskan untuk ingin menikah, ya, orang sudah memutuskan ingin menikah, berkeluarga, tapi ternyata dia tidak menjalankan tanggung jawab itu sebaik-baiknya, misalkan gara-gara malas, si anak teh malah keliling-keliling aja tuh, dan namanya anak kecil mah pasti selalu senangnya ini terus kan, kesana sini kan, dan kadang-kadang ada sebagian orang tua misalnya kayak gini, udah aku pengen anak aku diem nih, kasih jajan. Nah, itu produktif nggak? Enggak, enggak produktif. Itu kemalasan orang tua karena dimulai dari ketidaksadaran akan perannya. Jadi, nah sekarang balik lagi, kalau misalkan sekarang milih nikah ya, makanya nikah juga orang kebanyakan itu salah mindset sih. Mindset kebanyakan orang niat nikah itu kan rata-rata kebanyakan karena pengen bahagia kan. Dengan kata lain, niat nikah pengen bahagia itu bahayanya adalah kurang lebih itu tuh bisa diterjemahkan dengan bahasa lain, Mina. Jadi, niat nikah pengen bahagia itu adalah niat nuntut dibahagiakan sama pasangan. Nuntut. Dia luput bahwa menikah itu berarti bertambahnya peran saya, bertambahnya kewajiban saya di saat waktu saya tetap sama 24 jam. And you choose that, ya, you choose that, so responsible with that. Dan masalah, loh kok ini saya jadi tidak menghasilkan, jadi tidak kayak gini. Hey, itu ada itu adalah konsekuensi dari apa yang sudah engkau pilih. Maka produktiflah di situ. Dan jangan disamakan, kenapa ya kok saya tidak bisa menghasilkan uang setelah berkeluarga? Please deh, dimensinya aja beda. Oke, nah so di sini gitu kepentingannya kita perlu membedakan dan melihat kembali produktif itu seperti apa. Makanya kalau misalkan ngelihat balik lagi tadi, produktif itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan ridho Allah gitu ya. Bercandain pasangan, produktif? Produktif. Bacain buku ke anak, produktif? Produktif dong. Banyak hal-hal yang produktif yang bisa dilakukan. Jadi kata siapa, kok nikah saya jadi nggak produktif lagi sih? Jangan-jangan isi kepala Anda tentang produktivitas itu adalah sesuatu yang kurang tepat. Oke, jadi definisinya itu ya Kang yang harus dibetulin gitu ya. Iya, itu kan saya jadi ingat juga tuh, tahun berapa ya, sempat baca di artikel di Atlantik ya, di atlantik.com. Atlantik.com itu penulisnya ada yang nulis namanya Derek Thompson. Derek Thompson itu nulis kayak gini, workism makes American miserable. Workism makes American miserable. Nah, jadi apa hubungannya sama obrolan kita saat ini gitu ya? Ketika kita punya pandangan bahwa produktivitas itu adalah segala sesuatu yang kaitannya adalah work atau money related, jangan-jangan kita tanpa sadar adalah penganut workism. Kalau ini udah ada ism, berarti kan sudah ada semacam aliran ya. Kayak apa namanya? Ya workism. Jadi segala sesuatu yang berpikir pokoknya tuh pusatnya kehidupan itu adalah pekerjaan. Gitu. Ini workism ini adalah sesuatu hal yang menurut saya berbahaya banget gitu. Karena sejak kapan work itu sebesar life? Work itu hanya satu dimensi dari hidup kita. Dan jadi kalau kita mau melihat produktivitas secara umum, kita lihatlah produktivitas secara kehidupan itu sebetulnya seperti apa sih? Ternyata bukan hanya di work. Gitu. Terus jadi kepikiran nih Kang, kan tadi katanya work itu nggak setara sama life gitu ya. Iya kan, nggak setara gitu. Tapi ada istilah work-life balance gitu. Jadi kerja sama life tuh seimbang gitu. Berarti harusnya nggak seimbang dong Kang, karena kan nggak sepadan gitu. Work itu hanya sebagian kecil dari life. Jadi tidak apa? Jadi kalau work life balance itu kan asumsinya adalah work sama life itu sama gede. Iya. Nah, nggak bisa work life balance. Work itu hanya bagian kecil dari life. Nih, jadi misalkan ada, ya mirip kayak jari saya lagi nih. Ini namanya tangan kan. Nah, anggaplah kalau ini adalah kehidupan, work itu semacam satu jari doang.
Oke, oke. Iya, orang cek aja, apa namanya, manusia yang kerjanya hanya sekedar kepikiran work, 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 itu nggak beres. Kayak lagu. Khawatirnya itulah workism gitu. Jadi semacam Derek Thompson sendiri yang bilang ya, workism itu Derek Thompson sendiri yang bilang itu jadi semacam agama baru di Amerika. Karena ya itu dari kecil misalkan ya, anak-anak dari kecil sudah langsung dipikirin, nah kamu mau kerja jadi apa, bayangin. Kamu mau kerja jadi apa? Misalkan lagi kenalan aktivitasnya apa, ditanyanya masalah work. Kalau misalkan ya kayak sekarang misalkan ada ibu-ibu gitu ya, ada perempuan kuliah S1, S2, S3 jadi ibu rumah tangga. Nah kan langsung kesannya kayak yang gimana gitu. Emang workism banget nih ya seolah-olah ya. Jadi saya kayak jadi menyetujui itu kata-katanya Derek Thompson tadi, workism itu sudah jadi semacam aliran agama tersendiri yang tidak disadari itu dianut sama banyak. Kalau itu beliau nelitinya di Amerika. Nggak tahu di sini gimana. Nah, oke, jadi ini ya Kang, maksudnya kalau ada ibu rumah tangga yang full time ngurus anak, pokoknya full time jadi ibu rumah tangga itu bukan berarti nggak produktif, berarti ya. Bukan berarti jadi nggak menghasilkan gitu kan. Kalau standarnya bukan yang money related tadi gitu. Nah, terus tapi nih Kang, kan tadi kalau kita lihat contoh Rasulullah gitu ya, kan Rasul itu udah kepala negara, terus apa tuh namanya, tapi tetap ngurusin keluarganya juga gitu, yang padahal istrinya banyak gitu. Nah berarti kan eh, apa ya, seorang muslim berarti sebenarnya juga bisa lebih dari itu nggak sih Kang? Bisa lebih dari sekedar misal ngurus anak gitu. Kayak misal nih, Mina juga lihat Kang Canun sama Teh Fufu gitu. Kan Kang Canun eh, keluarganya juga jalan, tapi bisnis juga tetap jalan gitu loh Kang. Sebetulnya gini, kita bikin sederhana aja ya. Masya Allahnya tuh Islam bikin jadi sederhana banget. Jadi Islam itu kan pedoman hidup ya. Nah jadi kalau misalkan Muslim itu jadi yang pedoman hidupnya itu benar-benar ada pedomannya gitu. Maksudnya gitu ya. Muslim itu yang hidupnya terpedomani. Apa ya? Terbimbing lah gitu ya. Terbimbing sama Al-Quran. Kok terpedoman ini bahasa aneh ini. Terbimbing sama Al-Quran. Nah kan menariknya gini Mina, yang melahirkan kita ke muka bumi ini melalui wasilah orang tua kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, menariknya adalah kenapa Allah melahirkan kita ke muka bumi ini? Iseng aja gitu Allah. Enggak dong, nggak mungkin. Iseng aja lah gitu. Jadi itu tuh sperma sama ovum orang tua ketemu truk jadi. Nggak sengaja jadilah Canun. Kayaknya nggak banget ya kayak gitu kan. Nah itu kenapa tuh Mina? Kenapa kita dilahirkan ke muka bumi ini? Ada tujuannya dong Kang. Iya apa tujuannya? Ya jelas meraih ridho Allah gitu. Ya gimana caranya? Ya apa namanya? Melakukan semua yang Allah perintahin gitu. Secara Atau sederhana. apa istilahnya itu beribadah gitu ya. Oh ibadah ya, itu Azariyat 56 Beribadah kan? gitu. Azariyat Istilahnya. 56 kan? Ada satu ayat lagi. Iya. Ada satu ayat lagi. Nah jadi, tapi kita bedah dulu ya masalah Azariyat 56 tadi, masalah ibadah. Ibadah itu kalau misalkan Mina dapat telepon dari Muri bilang, wah ini kami dari Muri, insya Allah besok direktur Muri mau datang ke rumah, mau memberikan memberikan penghargaan kepada Mina gitu, rasanya gimana? Seneng banget dong, seneng banget kalau Muri dateng beneran. Kalau besok datang, apa yang mau Mina siapin? Wah banyak Kang, kayak beres-beres rumah, penampilan, terus kayak apa sih, ya nyiapin penyambutan semeriah mungkin gitu. Nah sekarang misalkan direktur Muri sebetulnya dia kan belum tentu akan tinggal malam itu di rumahnya Mina kan? Ya kan? Jadi sebetulnya rumah dirapihin ya itu cuma buat sightseeing doang kan? Itu bukan kebutuhan dia aslinya kan? Bukan kebutuhan. Dan juga kalau misalkan makanan gitu, bisa aja nggak dia cuma ngasih kemudian dia pergi nyari makanan lain di tempat yang lebih enak daripada masakannya Mina. Iya mungkin banget. Nah tapi kita tetap ngasih kayak gitu ya. Nah itu tuh adalah hubungan kita sama direktur Muri. Andai besok direktur Muri datang kepada kita ngasih penghargaan kan. Nah luar biasanya tuh kayak gini. Kalau kita dapat
apresiasi dapat sesuatu dari direktur Muri aja sedemikian bangga, selama ini pemberian Allah kepada kita tuh bikin kita rasanya gimana? Bikin kita bangga, minimal bangga seperti itu atau ngerasa biasa-biasa aja? Karena pemberian Allah penguasa langit dan bumi ini kepada kita, kepada hambanya, itu adalah namanya nikmat. Itu namanya nikmat. Kadang-kadang gimana kita menerima nikmat itu? Wallahu a'lam ya. Nah, dan kebalikannya. Kalau tadi kita mempersembahkan sesuatu untuk direktur murid, meskipun direktur murid tersebut gak butuh-butuh amat gitu ya, sama. Jadi ibadah itu adalah aktivitas persembahan seorang abid, seorang hamba kepada Robnya, kepada Robnya kan. Meskipun Robnya itu sama sekali nggak butuh, Allah yang Maha Kaya sama sekali nggak butuh. Nah, jadi ibadah itu adalah mengkontribusikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu dari kita khusus untuk Allah, semoga Allah ridho gitu sama kita. Nah, jadi ibadah tuh kayak gitu. Dan yang namanya ibadah, balik lagi tadi, ini bisa dilakukan sama banyak hal. Yang baru balik, belum punya pekerjaan, bisa nggak dia melakukan ibadah? Oh, saya ngeliat ada sampah sembarangan. Mungut sampah, melakukan suatu pengorbanan, mungut sampah, dan kemudian buang ke tempat sampah. Wah, ibadah itu. Lihat, perhatikan bahwa betapa kalau kita pakai mindset kayak gini, gitu ya, anak yang belum balik aja bisa kita ajak untuk produktif. Ya kan? Tapi beda kalau misalkan tadi mikirnya produktif itu hanya masalah uang atau mungkin work related gitu ya. Jangan-jangan anak itu dianggap beban. Si budak kayak gini-gini. Aduh, misalkan hamil lagi. Ya, aduh, uang sekolah malah naik lagi. Loh, dianggapnya beban. Bayangin. Tidak dianggap sebagai sebuah produktivitas ketika ayah dan ibu mencari sekolah terbaik, pendidikan terbaik untuk anak-anaknya, dan ketika misalkan ngebayarin itu tidak dianggap sebagai sebuah produktivitas itu. Justru malah sebagai sebuah, aduh, keluar sih. Nah, ini ada yang salah sama mindset kita sekali lagi. Ya, jadi balik lagi sebetulnya makanya kalau misalnya kita sebagai abid gitu ya, sebagai seorang abid, pasti dong abid itu kan tujuan utamanya tadi mempersembahkan kebaikan ya, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bilangnya mempersembahkan kebaikan, ini nih tidak lagi terkerangkeng dalam ranah pekerjaan. Oh, saya hanya melakukan kebaikan hanya di ranah pekerjaan. Enggak. Sama tetangga melakukan kebaikan, sama misalkan di dalam rumah, kebaikan apa yang kira-kira bisa saya berikan kepada pasangan dan anak-anak gitu kan, sama teman, sama tetangga, sama apa macam-macam. Nah, jadi peran-peran yang tadi tuh yang kita bilang kita adalah manusia multidimensi itu tadi bilang kan, tadi kan pertanyaan, gimana sih kok seolah-olah bisa gitu kayak di kerja, di bisnis iya, di keluarga iya. Karena seorang muslim itu sejatinya dalam ranah melakukan kebaikan tidak perlu lagi terkotak-kotakan. Bahkan misalkan sampai kayak gini nih, aku mah dakwah keluar dengan mengorbankan keluargaku. Aduh, justru Allah mengamanahkan keluarga kepada kita karena justru ini adalah objek dakwah yang paling utama sebelum keluar. Di situ. Karena kan bukan berarti, jadi karena kan Allah kan tidak melihat nanti produktivitas itu tidak berdasarkan skalanya ya, misalkan oh iya, kalau di sini mah di rumah mah ya berapa sih, cuman ada 1 istri sama 3 anak, gak banyak orang tuh, di sana tuh ada panggung 1.000, 2.000, 3.000 orang, kan nggak ngelihat itu ya. Apalagi kalau misalnya di ranah keluarga ini kan, ini keluarga itu adalah orang-orang yang bisa melihat kita secara jujur. Karena kalau misalkan orang di luar sana tuh kadang-kadang ngelihatnya tuh udah terbius duluan. Oh iya nih, calon Kamil penulis 47 buku. Wow, 47 kan. Nah, beda sama misalkan Dami. Nulis bukunya aja kadang kayak gini, ini kayak gini, di dalam rumah gini, please deh. Kan itu tuh beda gitu. Orang-orang dalam keluarga tuh lebih genuine melihat kita. Iya, jadi boleh jadi justru produktivitas kita juga banyak di situ. Sembari balik lagi tadi, kalau kami juga memandang bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu hal apa sih, kebaikan apa yang bisa kita kontribusikan sama orang-orang sekitar.
Jadi ada kontribusi yang sifatnya dibayar, nah itu masuknya ranah profesional atau ranah bisnis, ada kontribusi yang ya nggak apa-apa, nggak perlu dibayar gitu, ya kan? Itu adalah ranah sosial. Nah jadi, ya balik lagi tadi, muslim itu ya udah do the best aja di semua sisi, yang paling utama, paling fokus adalah matalil alamin, gitu. Oke, Masya Allah. Jadi produktif itu malah sama dengan ibadah gitu jadinya ya, Kang? Iya, kan Jadi menghasilkan ridho Allah kan? iya. Ya, jadi ya nih nangkep poinnya nih. Ya, ini baru nangkep. Jadi pokoknya ngelakuin apapun tuh ya demi dapet ridho Allah gitu ya, Kang. Itu yang akhirnya dinamai produktif gitu. Jadi mau itu di rumah, mau itu di luar rumah, dimanapun gitu lah pokoknya. Oke, oke. Betul. Oke, Dan oke. makanya jadi apa namanya? Misalkan ya, yang muslim itu ngelihatnya kan balik lagi tadi tanggung jawab sama peran kan. Ya, Misalkan ada orang-orang yang misalkan ada kayak sahabat saya tuh Kang Dewa. Beliau misalkan sampai bisa bikin sampai saat ini ya kemampuannya tuh bisnis tuh ada berapa? Ada 20 kalau nggak salah. Bayangin. wow. Sanggup beliau kayak gitu. Cuman kalau saya belum. Karena kalau misalkan saya melakukan kayak gitu, saya bisa mencederai peran-peran saya yang lain, tanggung jawab saya lain, dan boleh jadi itu malah justru jadi nggak berkah. Nah, jadi standar parameternya tuh ya diri sendiri aja gitu, maksudnya kayak gitu. Misalkan kan ada orang lain, wow, saya kemarin ketemu juga tuh ada orang yang dia apa namanya sedekah 7 miliar itu nggak pakai tedeng-tedeng alim, butuh apa nih sih? Sering kirim 7 miliar. Itu ada yang kayak gitu. Tapi kan saya belum punya kemampuan seperti itu. Jadi itu hanya buat jadi semacam inspirasi. Wow, Masya Allah ya, kebaikan yang beliau tebarkan tuh ternyata ada orang kayak gini nih, tanpa tedeng-tedeng aling, tanpa mikir gimana-gimana, srek gitu. Bisa kayak gitu. Nah itu kan buat jadi pembelajaran gitu ya. Buat jadi pembelajaran. Tapi kalau misalkan saya paksakan hal itu, ini mirip kayak filosofinya, filosofi lari sih. Saya kebetulan kan akhir-akhir ini lagi sering lari. Sama guru saya dibilang, lari tidak boleh heart rate-nya melebihi 150. Kenapa? Ya karena kalau misalnya lebih dari 150 terus-terusan dipaksakan, meskipun sebetulnya bisa-bisa aja, itu bisa tumbang. Bisa tumbang di tengah jalan gitu. Bisa meninggal kan maksudnya kayak gitu. Nah, jadi ada apa ya? Ada kendali. Oh, ternyata diri saya sendiri tuh punya hak untuk sehat kan. Makanya saya juga berarti buat lari, dan larinya tuh ada masa-masanya saya perlu slow down. Nah, kayak gitu. Di apa namanya? Filosofinya muslim ini luar biasa banget gitu. Jadi apa ya? Umatan wasaton, tengah-tengah udah, proporsional. Proporsional. Ada orang yang dia punya kemampuannya tadi, misalnya kayak tadi apa 20 bisnis, maka gitu. Saya belajar dan mempraktekkan sebisa saya aja gitu kan. Karena kan kondisinya beda juga. Misalkan kayak apa beliau mungkin 2 anak, misalkan saya anak berapa, dan ngurusin apa-apanya kan itu semuanya beda-beda semua. Amanah-amanah peran-peran di kita kan semuanya beda-beda semua. Nah, jadi yang paling penting itu adalah bukan hawak. Nah, ini ya hawak tanya. Bukan apa ya? Hawak tuh apa ya? Bukan rakus gitu ya, bukan rakus sama peran, bukan rakus sama uh, money yang masuk gitu, tapi yang paling penting itu adalah hidup hidup yang tadi berkah itu sebagai abid itu adalah gimana caranya kita tuh betul-betul responsibel, tanggung jawab sama peran-peran yang sudah kita dapatkan. Begitu kira-kira. Oke, jadi sesuai peran dan itu tadi karena standarnya tuh bukan skala besar kecilnya ya Kang, standarnya itu ridho Allah. Jadi bukan berarti gini ya, bukan berarti oh ada tuh kok itu, jadi kan suka banding-bandingin mungkin kok itu ada ibu yang bisa ngurus anak tapi sambil bisnis, tapi kok aku nggak bisa, aku kok kayak itu kan sesuai parameternya masing-masing gitu ya Kang, karena standarnya itu ridho Allah gitu ya. Iya nggak apa-apa. Oke. Yang paling tahu apakah kita melakukan yang terbaik atau tidak kan adalah diri kita sendiri dan Allah kan. Oke, oke. Jadi ini setelah apa ya, dengar penjelasan dari Kang Condon, jadi oke, berarti harus ganti mindset tuh tentang produktivitas itu gitu ya. Bukan lagi tentang work sama money related gitu, tapi ke arah ridho Allah itu tadi gitu. Jadi nggak takut nikah lagi kan sekarang? Eh, enggak sih Kak. Oke. Nah, karena kayaknya udah hampir setengah jam nih kan kita ngobrol, nggak berasa gitu. Mungkin Alhamdulillah. Kang Condon ada ini nggak closing statement gitu buat ini ngakhirin obrolan kita gitu. Oke. Jadi alhamdulillah kalau misalkan kita bicara produktivitas ya sekali lagi produktivitas itu adalah bukan berdasarkan dari apa namanya amanah-amanah yang kita
kerjakan gitu ya. Oh saya kayak gini, organisasi apa keliling-keliling gitu macam. Bukan hanya di situ, karena sekali lagi tadi sibuk beda sama produktif. Tampil sibuk gampang, bahkan tampil sibuk ini aja apa namanya chat WA aja nggak berhenti berhenti. Nah itu bisa tuh jadi buka aja email gitu nggak berhenti berhenti kan itu juga adalah apa tadi itu namanya ya hal yang kayak gitu Sibuk. juga ya sibuk juga tuh yang kayak gitu. Nah tapi tentu saja bukan hanya sekedar itu kan karena produktif itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan ridho Allah dan tentu saja orang tua menjadi orang tua itu tuh merupakan peran yang mulia banget karena tahukah Anda ya Bunda sekalian, dari dalam rumah kita bisa terlahir seseorang yang boleh jadi nauzubillahi min zalik, boleh jadi misalkan bisa menyesatkan banyak orang dengan ilmu-ilmunya menyesatkan, bisa jadi juga sebagai seorang koruptor gitu ya. Misalkan sudah jadi pejabat tapi tidak amanah, nyedot aja semuanya ke apa ke dirinya sendiri, bisa jadi orang seperti itu dari dalam rumah kita. Jadi sederhananya dari dalam rumah kita bisa jadi terlahir seseorang yang merusak generasi, bisa jadi. Tapi satu lagi, bisa jadi juga orang apa namanya dari dalam rumah kita itu terlahir seseorang yang menjadi pembawa cahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Maka kalau kita tahu, wow ternyata orang tua tuh perannya kayak gini ya, pastikan setiap detiknya membersamai pasangan dan anak-anak itu jadi menjadi sesuatu yang sangat-sangat produktif dan kira-kira ini nih proyek jangka panjang banget. Proyek jangka panjang kayak gini, masa sih ngelakuin kayak gini nggak produktif? Oke, jadi sekian dari saya. Masya Allah. Closing statement-nya lumayan ini juga berbobot lagi gitu. Nah, gitu ya Bunda. Jadi jangan ngerasa nggak produktif lagi gitu. Kalau misalkan bunda, terutama bunda nih yang full time ngurus anak gitu, jangan lagi ngerasa nggak produktif gitu. Karena yang ngurus anak itu juga sesuatu yang dalam rangka meraih ridho Allah kan gitu. Nah mungkin segitu dulu ya. Sekian lovers ayah bunda semuanya. Makasih banyak Kang Canun udah sharing-sharing sama kita. Jadi dapet insight baru nih yang masya Allah banget gitu. Makasih banyak Kang.